Malam hari adalah waktu di mana sebagian besar manusia beristirahat. Tapi bagi sebagian yang lain, malam adalah awal dari mimpi buruk yang tak berujung. Pernahkah kamu mendengar suara tawa di tengah malam? Saat semua orang di rumah sudah tertidur. Tawa yang terdengar pelan, namun semakin lama semakin jelas. Seolah ada seseorang, atau sesuatu, yang ikut bermain di dalam kegelapan. Inilah kisah yang diyakini terjadi pada seorang gadis muda yang menemukan sebuah boneka tua di rumah peninggalan keluarganya. Tak ada yang tahu dari mana boneka itu berasal. Tapi sejak malam pertama ia membawanya masuk ke rumah, sesuatu yang mengerikan mulai terjadi. Inilah boneka tertawa tengah malam. Malam itu, udara terasa lembab. Hujan baru saja reda, meninggalkan aroma tanah basah yang pekat di udara. Langit masih gelap, hanya sesekali kilat kecil terlihat jauh di balik awan. Di rumah kecil di pinggir jalan sepi, Rani baru saja selesai memindahkan barang-barangnya. Ia pindah seorang diri setelah berhasil menyewa rumah sederhana itu dengan harga yang sangat murah. Katanya, rumah itu sudah lama kosong. Tidak ada yang menempatinya selama bertahun-tahun. Awalnya Rani tidak begitu peduli dengan alasan di balik murahnya sewa. Ia hanya ingin tempat tenang untuk memulai hidup baru setelah keluar dari tempat kerjanya yang penuh tekanan. Tapi malam pertama di rumah itu, ternyata tidak seperti yang ia bayangkan. Lampu ruang tamu berpendar redup. Kardus-kardus masih berserakan. Di salah satu pojok ruangan, ada tumpukan barang-barang lama milik penghuni sebelumnya. Kursi reot, figura berdebu, dan beberapa mainan tua. Rani mulai membersihkan satu persatu, berharap bisa menjual sebagian untuk tambahan uang. Sampai akhirnya matanya tertuju pada sebuah kotak kayu kecil yang tersembunyi di bawah tumpukan kain. Kotak itu tampak tua. Kayunya berwarna coklat gelap dengan ukiran bunga di permukaannya. Debu menempel tebal, tapi kunci kecil di depannya masih utuh. Rani menghapus debu dengan ujung baju, lalu membuka kotak itu dengan hati-hati. Engselnya berdecit pelan. Begitu kotak itu terbuka, udara di ruangan terasa berubah. Hawa dingin mengalir dari dalamnya, seperti embusan udara dari tempat yang sangat gelap dan lembab. Di dalamnya, terbaring sebuah boneka tua bergaun putih. Gaunnya kusut, warnanya kekuningan. Rambutnya panjang, ikal, dan tampak seperti rambut asli yang sudah kusam. Matanya besar, terbuat dari kaca, dan terasa seperti menatap balik siapapun yang memandangnya. Wajahnya pucat, bibirnya tipis tersenyum samar. Tapi senyum itu tidak hangat. Lebih mirip seperti senyum yang menahan sesuatu, entah sedih, entah jahat. Rani menatap boneka itu lama. Lucu juga, walau agak serem ya, gumamnya pelan. Ia memutuskan untuk membersihkan sedikit debunya, lalu meletakkannya di rak dekat jendela. Di situ aja ya, biar ruangan gak sepi, katanya setengah bercanda. Malam semakin larut, angin malam berhembus pelan, membuat tirai jendela bergerak perlahan. Rani menutup jendela, mematikan lampu, dan berbaring di kasur tipis yang baru ia pasang di tengah kamar. Rumah itu sunyi, hanya suara detik jam dinding yang terdengar pelan. Tapi saat Rani mulai memejamkan mata, terdengar sesuatu. Suara lirih, seperti tawa kecil. Hehehe. Rani membuka mata. Ia menoleh ke arah jendela. Tak ada apa-apa. Ia mendengarkan lagi. Sunyi. Hanya suara angin. Ia menghela napas lega, mengira itu hanya perasaannya. Tapi belum sempat tertidur kembali, suara itu terdengar lagi. Lebih jelas, lebih nyata. Hehehe, hehehe. Suara itu terdengar dari ruang tamu. Pelan, tapi jelas sekali. Rani bangun. Ia ragu-ragu mengambil senter kecil dari meja, lalu berjalan keluar kamar. Langkahnya berhati-hati, setiap pijakan lantai kayu menimbulkan bunyi. Berderit pelan. Cahaya senter menyorot ke arah rak tempat boneka itu diletakkan. Dan Rani langsung berhenti. Boneka itu, kepalanya miring. Miring ke arah kamar Rani. Padahal saat tadi sore ia letakkan, kepala boneka itu menghadap ke jendela.
Sekarang, matanya yang besar dari kaca itu menatap langsung ke arahnya. Senter di tangan Rani bergetar. Napasnya berat. Ia berusaha menertawakan ketakutannya sendiri. "Ah, mungkin tadi aku salah taruh," katanya dengan suara gemetar. Ia memperbaiki posisi boneka itu, lalu menaruhnya kembali ke arah jendela. Setelah itu, ia menutup pintu kamar dan kembali berbaring. Lama ia menatap langit-langit, mencoba menenangkan diri. Tapi setiap kali ia menutup mata, bayangan wajah boneka itu muncul di pikirannya. Sampai akhirnya, tepat sebelum ia tertidur, dari arah sudut kamar terdengar suara lirih sekali. "Hehehe, aku suka kamu." Rani membuka mata lebar-lebar. Ia membeku, menatap gelapnya kamar. Tapi tidak ada apa-apa di sana. Hanya kegelapan. Dan di antara kegelapan itu, samar-samar ia merasa melihat dua mata kecil, memantulkan cahaya dari arah pojok ruangan. Ia tidak berani bergerak sampai pagi tiba. Pagi datang perlahan. Cahaya matahari menembus celah tirai kamar, tapi wajah Rani tetap pucat. Ia tidak benar-benar tidur malam itu. Matanya sembab, lingkar hitam menghiasi kelopak matanya. Semalaman ia hanya memandangi pintu kamar, takut kalau pintu itu tiba-tiba terbuka sendiri. Suara tawa kecil itu masih terngiang di kepalanya, seperti gema yang tak mau hilang. Namun saat pagi benar-benar datang, rumah itu terasa normal lagi. Sunyi, tenang, tidak ada tanda-tanda aneh. Boneka itu masih di rak dekat jendela, dengan posisi kepala menghadap keluar. Rani menghela napas lega. "Mungkin cuma mimpi. Aku terlalu capek," katanya sambil tersenyum menenangkan diri. Ia mencoba menjalani hari seperti biasa. Membersihkan rumah, mencuci, dan menata isi kamar. Tapi entah kenapa, setiap kali ia melirik ke arah rak itu, perasaannya seperti diawasi. Mata kaca boneka itu, seperti selalu mengikuti gerakannya kemanapun ia pergi. Menjelang sore, hujan turun lagi. Rani menyalakan teh hangat dan duduk di sofa. Udara lembab membuat seluruh rumah berbau tanah basah dan kayu tua. Ia mencoba memutar musik dari ponselnya untuk mengusir rasa sepi. Namun di tengah lagu, musik itu berhenti sendiri. Layar ponselnya gelap, dan dari arah ruang tamu, terdengar suara kecil seperti kursi digeser pelan. Krek, krek. Rani menatap ke sana. Lampu ruang tamu berkelap-kelip. "Ah, mungkin angin," gumamnya pelan. Tapi ia sadar, semua jendela tertutup rapat. Tidak ada angin yang bisa masuk. Ia mendekat perlahan. Dan saat sampai di depan ruang tamu, tubuhnya seketika membeku. Boneka itu kini duduk di kursi makan. Kedua tangannya yang terbuat dari kain lusuh menumpu di atas meja, seperti seseorang yang sedang menunggu makan malam. Matanya lurus ke depan, dan yang membuat Rani benar-benar takut, kursi itu bukan di dekat rak. Jaraknya sekitar 3 meter dari tempat asal boneka itu diletakkan. Ia menelan ludah. "Tadi, aku nggak mindahin kamu." Ia berusaha berpikir logis. Mungkin ia lupa. Mungkin tadi pagi ia memindahkannya tanpa sadar. Tapi perasaan dingin yang menjalar dari tulang punggungnya membuat pikirannya menolak logika itu. Dengan hati-hati, ia mengambil boneka itu kembali. Saat tangannya menyentuh gaunnya, Rani terkejut dingin. Bukan dingin biasa, tapi dingin seperti es. Ia menggigil. "Kok bisa sedingin ini?" gumamnya, lalu cepat-cepat meletakkan boneka itu ke rak semula. Malamnya, hujan turun lebih deras. Petir menyambar sesekali, menerangi rumah dengan cahaya putih singkat. Rani berbaring di kamar, mencoba tidur sambil mendengarkan suara hujan. Tapi entah kenapa, setiap kali petir menyambar, ia merasa melihat sesuatu di jendela. Bayangan kecil bergaun putih berdiri diam di luar sana. Pukul 11:40 malam. Rani hampir tertidur ketika terdengar suara kecil dari ruang tamu. Tok, tok, seperti sesuatu jatuh. Ia menahan napas. Kemudian disusul dengan suara pelan lain, suara langkah kecil di lantai kayu. Tok, tok, tok. Perlahan mendekat ke arah kamarnya. "Siapa itu?" Suara Rani gemetar. Tak ada jawaban.
Hanya suara langkah kecil itu yang berhenti tepat di depan pintu. Lalu hening. Beberapa detik lalu, hehehehe. Suara tawa itu terdengar lagi. Kali ini jauh lebih jelas dari sebelumnya. Bukan hanya tawa pendek, tapi panjang dan melengking aneh di akhir. Hehehe, hehe, hahaha. Jantung Rani berdegup kencang. Ia berlari ke arah pintu, menguncinya dari dalam, menempelkan telinganya. Di luar, langkah kecil itu terdengar lagi, menjauh ke ruang tamu. Rani mengintip lewat celah kecil pintu. Dari situ, ia bisa melihat sedikit bagian ruang tamu. Lampu redup, tapi cukup untuk melihat rak kayu di sana. Dan boneka itu sudah tidak di rak. Ia menelan ludah. Tangannya gemetar memegang gagang pintu. Seketika lampu ruang tamu padam. Gelap total, hanya suara hujan yang tersisa. Tapi di tengah suara itu, terdengar sesuatu bergerak pelan di dalam rumah. Seperti kain diseret di lantai. Srurk, srurk. Rani menutup telinganya, menangis pelan. Namun suara itu semakin mendekat. Ia mengambil ponselnya, menyalakan senter, dan mengarahkan ke arah pintu. Cahaya kecil menembus celah bawah pintu. Dan di sana, terlihat dua kaki kecil dari kain lusuh berdiri diam. Rani menjerit. Ia menjatuhkan ponsel, cahaya bergoyang liar di lantai. Tapi tiba-tiba semuanya hening. Beberapa detik kemudian, dari arah atas pintu terdengar ketukan 3 kali. Tok, tok, tok. Rani menahan napas. Lalu, suara kecil terdengar dari balik pintu. Suara lembut tapi dingin. Boleh aku masuk? Suara itu seperti berasal dari mulut anak kecil, tapi nadanya aneh, datar, dan tidak berperasaan. Rani tidak menjawab. Ia hanya duduk di pojok kamar, menutup telinganya, berusaha tidak mendengar. Setelah beberapa menit, semuanya hening lagi. Tidak ada langkah, tidak ada tawa. Rani memberanikan diri membuka pintu perlahan. Ruang tamu kosong, tapi di meja makan, boneka itu kembali duduk di kursinya. Kepalanya sedikit menunduk, rambutnya menutupi sebagian wajah. Namun saat Rani menatap lebih lama, bibir boneka itu terlihat sedikit terangkat lebih lebar dari semula. Senyumnya kini jelas, panjang, dan tidak manusiawi. Rani mundur perlahan, masuk kamar, menutup pintu, dan berusaha tidak memikirkan apapun. Namun sebelum ia memejamkan mata, suara lirih itu terdengar lagi dari arah rak. Main lagi besok, ya. Malam itu jauh lebih dingin dari biasanya. Angin berdesir pelan menembus celah-celah dinding kayu rumah lama itu. Di luar, hujan rintik-rintik turun, menciptakan suara monoton yang membuat suasana semakin sunyi dan menegangkan. Rina berbaring di tempat tidurnya, menatap langit-langit yang remang-remang diterangi lampu minyak kecil. Matanya sulit terpejam. Sejak kejadian boneka tertawa malam sebelumnya, ia tidak bisa tidur dengan tenang. Boneka itu kini diletakkan di dalam lemari kayu tua di sudut kamar. Lemari itu sudah lama tidak digunakan, kayu-kayunya berdebu dan mulai lapuk. Tapi bagi Rina, itu satu-satunya tempat yang cukup jauh dari pandangannya. Namun, semakin ia berusaha melupakan, semakin kuat rasa takut itu menghantui pikirannya. Ia masih bisa mendengar suara tawa lirih boneka itu, seperti gema yang terus mengulang di kepalanya. Hehehe, hehehe. Rina menelan ludah. Ia menarik selimut, mencoba menenangkan diri. Tapi beberapa menit kemudian, sesuatu membuatnya membeku, suara berderit dari arah lemari tua itu. Krek, krek. Awalnya pelan, seperti kayu yang mengembang karena lembab, tapi lama-lama terdengar lebih jelas, seperti seseorang sedang membuka pintu lemari dari dalam. Rina menahan napas. Ia menatap ke arah lemari itu, matanya membulat, jantungnya berdetak begitu cepat hingga terasa nyeri di dada. Pintu lemari itu benar-benar bergerak. Perlahan, celahnya terbuka sedikit, dan dari dalam, terdengar suara kecil, halus, namun jelas. Main sama aku. Rina terlonjak dan menjerit. Ia langsung menyalakan lampu minyak dan menatap ke arah lemari itu. Tapi begitu cahaya menerangi kamar, pintu lemari itu kembali tertutup rapat.
Ia mencoba meyakinkan diri bahwa itu hanya halusinasinya. Tapi ketika ia mendekat, melihat lebih saksama, boneka itu kini tidak lagi duduk di rak bagian tengah seperti sebelumnya. Boneka itu berdiri tegak, menghadap langsung ke pintu lemari, seolah menatap siapapun yang membukanya. Bibir boneka itu sedikit terbuka, dan dari mulutnya masih menetes sesuatu yang mirip cairan hitam pekat. Rina terhuyung mundur, tubuhnya gemetar hebat. Ia menutup kembali lemari itu, mengganjalnya dengan kursi, lalu lari keluar kamar sambil menangis ketakutan. Namun di luar kamar, keadaan tak kalah menyeramkan. Di lorong sempit rumah itu, lampu minyak berkelap-kelip. Bayangan bergerak di dinding, seolah ada seseorang berjalan di ujung lorong. Tapi Rina tahu, di rumah itu hanya ada dirinya. Ia bersembunyi di balik kursi ruang tamu, berusaha menenangkan diri sambil menggenggam rosario kecil peninggalan ibunya. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar mendekat. Pelan, teratur, tok, tok, tok. Langkah itu berhenti tepat di depan pintu kamarnya. Rina menahan napas. Pintu itu terbuka sendiri, berderit perlahan, dan dari dalam kamar, ia mendengar lagi suara itu, suara tawa yang sama seperti malam sebelumnya. Hehehe, hehehe. Namun kali ini, suara itu tidak berasal dari dalam lemari, melainkan dari balik kursi tempat Rina bersembunyi. Rina menoleh perlahan, tangan dan kakinya gemetar. Dan di sana, di lantai dingin yang basah oleh air hujan yang menetes dari atap, boneka itu duduk, dengan kepala sedikit miring, senyum lebar terlukis di wajahnya. Suara tawa itu semakin keras, hingga terasa memenuhi seluruh ruangan. Hehehe, main sama aku, jangan tinggalkan aku. Lampu minyak meledak kecil dan padam. Ruangan tenggelam dalam gelap total. Yang tersisa hanya suara tawa boneka itu, dan jeritan Rina yang menggema panjang di dalam rumah tua itu. Malam itu hujan turun lebih deras dari biasanya. Petir sesekali menyambar, menyorot ruangan tua yang kini berantakan. Rina duduk di lantai, tubuhnya gemetar, wajahnya pucat seperti tak lagi punya darah. Di tangannya, ia masih memegang rosario yang kini basah oleh keringat dingin. Boneka itu kini hilang. Setelah lampu padam dan ia berteriak, semuanya seperti terhenti. Ketika ia kembali menyalakan lampu minyak cadangan, boneka itu tak lagi ada di lantai. Hanya tersisa jejak kecil seperti lumpur yang menuju ke arah cermin besar di ruang tamu. Cermin itu tinggi, tua, dan berbingkai kayu berukir. Warna keemasannya kini pudar dan berdebu. Cermin itu sudah lama tidak digunakan, karena permukaannya sudah sedikit buram dan berbayang. Namun malam ini, ada sesuatu yang aneh, permukaan cermin itu tampak bergelombang, seperti air yang bergetar pelan. Rina menatapnya dengan napas tersengal. Ia tahu seharusnya ia lari keluar rumah. Tapi sesuatu dari dalam dirinya seperti menahan. Entah rasa takut, entah rasa ingin tahu yang mendalam, ia sendiri tidak mengerti. Langkahnya pelan, sangat hati-hati. Setiap papan lantai yang diinjaknya berderit, menambah suasana makin mencekam. Ketika ia berdiri tepat di depan cermin, bayangannya terlihat aneh. Wajahnya di dalam cermin tampak sedikit tersenyum, padahal ia sama sekali tidak tersenyum. Ia mengerutkan kening, menatap lebih dekat. Refleksi itu perlahan bergerak sendiri, tanpa mengikuti gerakan tubuh aslinya. Bayangan itu kemudian memiringkan kepala ke kanan, seperti meniru cara boneka itu menatapnya malam sebelumnya. "Apakah aku sudah gila?" bisik Rina gemetar. Namun sebelum ia sempat mundur, suara tawa itu lagi-lagi terdengar. Hehehe, hehehe. Kali ini, suaranya tak berasal dari cermin, bukan pula dari ruangan. Suaranya seperti muncul dari dalam kepalanya sendiri. Ia memejamkan mata, menutup telinganya, tapi suara itu tetap terdengar. Hehehe, Rina, lihat aku di sini. Ia membuka mata perlahan, dan di dalam cermin, bukan bayangannya yang tampak, melainkan boneka itu, duduk di dalam refleksi, memegang lututnya, dengan kepala yang terus bergoyang pelan ke kiri dan ke kanan.
Senyum lebarnya menampilkan deretan gigi kecil yang hitam, seolah berlumur arang. Rina menjerit, mundur terbanting ke lantai. Tapi yang lebih menakutkan lagi, boneka dalam cermin itu juga ikut menjerit, menirukan suaranya. Namun jeritan boneka itu bukan suara manusia, melainkan suara retakan kaca yang melengking. Cermin itu bergetar hebat, gambar di dalamnya seperti berputar, hingga akhirnya pecah, tapi anehnya, cermin itu tidak hancur di dunia nyata. Yang retak hanyalah bayangan di dalamnya, sementara permukaan luar tetap utuh. Dari retakan bayangan itu, muncul tangan kecil, tangan putih, kaku, dan berdebu, tangan boneka itu. Tangan itu menekan permukaan cermin dari dalam, membuat kaca melengkung keluar seperti balon air. Rina berlari, menabrak kursi dan meja, tapi tangan itu terus mendorong hingga boneka itu keluar dari cermin. Tubuhnya jatuh ke lantai dengan bunyi lembut, namun suasananya langsung berubah. Lampu minyak berkelap-kelip, udara menjadi dingin menusuk tulang. Boneka itu kini berdiri, matanya bergerak, pelan tapi jelas, menatap langsung ke arah Rina. Hehehe, kenapa lari? Aku belum selesai main. Suaranya kali ini lebih jelas, seperti suara anak kecil, namun terdengar datar, tanpa emosi. Rina berteriak sekuat tenaga, tapi suaranya seakan lenyap di udara. Ia berlari ke arah pintu depan, mencoba membukanya, namun entah kenapa, semua pintu terkunci dari dalam. Bahkan jendela pun kini tak bisa dibuka, seolah rumah itu ikut memenjarakannya. Boneka itu berjalan perlahan ke arahnya, langkahnya menimbulkan bunyi aneh, tuk, 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 seperti kayu patah yang diseret di lantai. Wajahnya menatap Rina tanpa berkedip, senyumnya semakin lebar. Dari dadanya, terdengar suara berdetak aneh. Seperti jam tua, tik-tak, tik-tak. Rina tersudut di dinding, menangis ketakutan. Pergi, tolong, jangan ganggu aku lagi. Boneka itu berhenti tepat di depannya, lalu perlahan mengangkat tangan mungilnya, menyentuh pipi Rina. Dingin, kaku, dan dari mata boneka itu, menetes air hitam pekat seperti darah busuk. Hehehe, kamu akan temani aku selamanya. Lalu, semuanya gelap, lampu minyak padam, suara petir menyambar keras, mengguncang rumah itu. Dan setelah itu, tak ada lagi suara dari dalam rumah, kecuali satu tawa kecil yang menggema pelan dari balik cermin. Hehehe, hehehe. Hujan masih mengguyur dengan deras malam itu. Petir menyambar tanpa jeda, membuat langit sesekali terang dan langsung kembali gelap pekat. Rumah tua tempat Rina tinggal kini sunyi, seolah seluruh kehidupan di dalamnya telah terhenti. Pintu-pintu terkunci rapat, jendela tertutup, dan udara lembab menimbulkan aroma tanah basah yang menyengat. Di tengah kegelapan, sebuah suara pelan terdengar, seperti seseorang sedang bernapas berat. Itu bukan napas manusia biasa. Napas itu terdengar pendek, tajam, dan disertai dengan suara kecil seperti tawa tertahan. Hehehe, Rina, kamu di mana? Suara itu bergema di seluruh ruangan, padahal boneka itu kecil dan seharusnya tak mungkin bisa bersuara begitu jelas. Tapi malam ini, entah kenapa, seluruh isi rumah seperti menjadi satu kesatuan yang hidup, bernafas, berbisik, dan tertawa bersamaan. Beberapa jam sebelumnya, Rina tersadar di lantai ruang tamu. Kepalanya terasa berat, tubuhnya lemah, dan keningnya berdarah karena terbentur meja. Di sekelilingnya, semua perabot terbalik. Ia berusaha bangkit, memegang kepala yang masih berdenyut, lalu menatap sekeliling. Boneka itu tidak ada di manapun. Namun setiap kali ia melangkah, suara tawa lirih itu kembali muncul, seperti berbisik di telinganya. Hehehe, di sini, aku di sini. Rina berjalan pelan ke arah dapur, berharap bisa menemukan sesuatu untuk bertahan, pisau, atau apapun. Tapi begitu sampai di sana, lampu minyak yang tergantung di dinding padam begitu saja. Kegelapan menelan seluruh ruangan, dan dari balik bayangan gelap di pojok dapur, dua mata kecil tampak berkilat, memantulkan cahaya petir yang menyambar dari luar jendela. Mata itu milik boneka itu.
Namun kali ini, ia tidak sendiri. Di belakang boneka itu, berdiri sosok lain. Tingginya seperti anak kecil, tapi tubuhnya kurus, kulitnya pucat kehijauan, dan kepalanya sedikit miring. Wajahnya sama persis seperti boneka itu. Senyumnya sama lebar, matanya sama kosong. Rina membeku, nafasnya tercekat. Sosok itu berjalan perlahan, langkahnya seperti suara kain basah yang diseret. Boneka itu mengikuti di belakangnya, seperti bayangan yang hidup. "Main sama aku, temani aku." Suara mereka saling bersahutan, bergema di antara gemuruh hujan dan petir. Rina menjerit, berlari menuju tangga menuju loteng, berharap bisa sembunyi di atas. Tapi setiap langkahnya seperti berat, seolah lantai rumah itu mencoba menarik kakinya. Tangannya gemetar ketika memegang gagang pintu loteng, namun berhasil membukanya dan masuk. Di dalam loteng itu gelap total, hanya ada bau kayu tua dan debu tebal. Rina bersembunyi di balik tumpukan kardus, memeluk lututnya erat-erat, berusaha menahan suara tangis. Tapi, sesuatu aneh terjadi. Tiba-tiba, dari salah satu kardus di sebelahnya, terdengar suara tertawa kecil. Hehehe, hehehe. Rina menutup mulutnya rapat, menahan jeritan. Tangannya meraba-raba kardus itu, lalu perlahan membuka tutupnya. Di dalamnya, ada boneka yang sama. Sama persis, pakaian sobek, wajah retak, dan mata kaca yang memantulkan wajahnya sendiri. Tapi bagaimana bisa? Bukankah boneka itu di bawah tadi? Boneka itu menatapnya. Lalu kepalanya berputar perlahan, satu putaran penuh, hingga menghadap ke belakang. Rina terhuyung mundur, tubuhnya lemas. Saat itu juga, seluruh dinding loteng bergetar. Kardus-kardus berjatuhan satu persatu, dan dari dalam setiap kardus, keluar boneka-boneka lain. Puluhan, semua dengan wajah yang sama. Semua tertawa dengan suara yang sama. Hehehe, hehehe, hehehe. Suara mereka bersatu, membuat udara di ruangan itu bergetar. Rina menutup telinganya, berteriak sekencang-kencangnya. Namun boneka-boneka itu terus mendekat, merangkak di lantai, memanjat ke arah tubuhnya. Satu demi satu, tangan kecil mereka mencengkeram bajunya, rambutnya, tangannya. "Temani kami, jangan pergi, kamu sudah milik kami." Cahaya petir menerangi ruangan untuk sesaat, dan di kilatan itu, tampak jelas wajah Rina yang menatap lurus ke arah cermin kecil di pojok loteng. Di dalam cermin itu, terlihat bayangannya sedang tertawa. Namun di dunia nyata, Rina menjerit ketakutan. Pagi harinya, hujan telah reda. Matahari menembus kabut tipis. Seorang warga yang lewat di depan rumah itu merasa curiga karena pintunya terbuka sedikit. Ia memanggil-manggil, namun tak ada jawaban. Ketika masuk ke dalam, udara di dalam rumah itu begitu dingin dan lembab, seolah malam belum berakhir. Di lantai ruang tamu, ia melihat sebuah boneka duduk tenang, dengan senyum kecil di wajahnya. Dan di tangannya, boneka itu menggenggam sesuatu. Kalung Rosario milik Rina. Suara tawa kecil terdengar samar dari arah loteng. "Hehehe, main lagi ya." Tidak ada yang pernah melihat Rina lagi setelah malam itu. Rumah tempat ia tinggal kini kosong. Tapi kadang, saat hujan turun dan petir menyambar, tetangga mengaku masih mendengar suara kecil dari dalam rumah itu. Suara tawa lirih, seperti tawa anak kecil yang bermain sendirian di kegelapan. Dan di meja ruang tamu, boneka tua itu masih duduk di tempat yang sama, dengan senyum kecil yang tak pernah berubah. Terima kasih sudah menonton cerita malam ini. Jika kamu masih berani, nyalakan lampu kamarmu sebelum tidur malam ini. Karena, siapa tahu, suara tawa kecil itu datang menemuimu juga. Sampai jumpa kembali di cerita berikutnya.